Yo, what's up Sobat Indosport, balik lagi sama gue Gerard di YouTube channel Indosport Basket. Kali ini gue bakal ngobrol lebih dekat langsung sama shooter andalannya NSA Jakarta. Nah, gue gak akan one-on-one karena udah jelas siapa yang menang. Gak mungkin lah gue seorang shooter ini kalah gitu. Buktinya, gue akan kasih satu attempt harus langsung masuk 100% field goal. Langsung 100 kan? Oke, itu gue bilang kenapa nggak usah one-on-one. Halo, Pi. Gimana kabar? Luar biasa sehat, nice to meet you, man. Kita bakal ngobrol lebih panjang langsung nanti di match-nya NSA. Pantengin terus. Oke, sekarang kita udah ada di match-nya NSA nih ya. Oke, Lutfi, langsung aja. Boleh cerita nggak sih, dulu awal suka basket itu kapan? Awal suka basket itu SMP kelas 1 baru pertama kelas 1. basket kan. Oke. Terus kayak apa pas SMP kan ada eskul gitu kan. Oke. SD sih main bola terus sepak bola terus Nah, pas. kenapa harus tiba-tiba jadi basket lebih? Nah, teman-teman tuh ngajakin kan nggak ada eskul sepak bola pas di SMP. Oke. Nah, anak-anak cowok semua tuh, basket aja basket. Iya. Diajakin tuh. Jadi tambah serius terus kayak ada seleksi ini mau turnamen jadi seleksi yang buat kelas 1 buat masuk tim B-nya. Iya. Jadi tim A-nya tuh udah ada. Ya, tim B-nya tuh buat ikut turnamen diikut sertakan lah buat cari pengalaman gitu. Wah, lumayan nih. Jadi ikut latihan intens terus. Udah sampai keterusan sampai SMA sampai itu udah kayak teman-teman, wah gila lu sampai serius gitu sampai sekarang udah ke pro gitu loh. Ketemu teman-teman SMP gitu. Pasti teman-teman dulu semua pasti cerita mulu ya. Dulu gue yang ngajak lu basket, lu yang sukses sekarang gitu. Iya. Itu berarti sekolah-sekolah di Cirebon kalau misalnya ada ekskul sepak bola sebenarnya nih bisa nih jadi bintang sepak bola juga sebenarnya. Cuma nggak ada ekskul ya sih sepak bola waktu itu. Iya, bener-bener nggak ada. Oke, tapi ketika memutuskan bahwa ini gue tuh serius sampai ke titik pro, itu kapan? Itu pas saya ditawarin ke sini. Jadi saya udah kuliah di Tasik kan 2 bulan di Universitas Siliwangi. Terus si NSA nih lagi tur ke Cirebon. Oke. Itu masih ada tim Stadium sama Tonga BSC zaman NBL. Ya. Itu ketemu tim Cirebon selection, jadi ada segi 4 gitulah, ketemu semua timnya. Itu saya main ketemu 3 tim NBL itu. Nah, si NSA doang nih yang nawarin saya buat seleksi ke Jakarta, coba katanya. Udah saya ke Jakarta. Seminggu kemudiannya ikut latihan intens. Pelatih sama manajer tuh udah suka nih gimana nih anak ini potensi. Terus si Koran bilang, gimana nih? Itu umur berapa waktu itu? Umur 18. 18 ya? Kuliah awalnya. 18 terus si Koran bilang, gimana kamu pindah nggak kuliah di sini? Main di sini langsung naik nih NBL katanya. Terus saya coba ngobrol ke orang tua. Tanggapan orang tua gimana? Orang tua itu sih tergantung anaknya sendiri kata dia kan. Kamu maunya gimana? Cita-citanya kan emang dari awal emang mau basket terus kan dari SMA aja pelajaran ditinggal terus gara-gara ikut tanding basket terus kan. Pokoknya pelajaran tuh kurang lah, pokoknya olahraga doang, basket doang, prestasinya di SMA kan. Ya udah daripada jangan setengah-setengah, mending lanjutin aja. Ya udah saya pindah ke Jakarta. Udah sampai sekarang di NSA udah tahun ke-7 gitu. Tahun ke-7 ya. Artinya restunya maksimal pokoknya dikasih sama orang tua ya. Oke. Nah, di perjalanan itu juga kan bergabung dengan banyak tim daerah ya. Membela Jawa Barat di berbagai tingkat juga. Momen paling berkesannya saat itu apa? Medali emas PON. Ngebela Jawa Barat. Jawa Barat di PON ya? 2016. Oke. Momen apa yang paling berkesan di situ? Awalnya sih nggak nyangka aja, kita targetnya tuh ya lawan Jatim kayak udahlah tinggal main-main aja, kalah ya udah kan. Emang pemain Jatim lebih di atas kita kan. Saat itu berpikir waktu itu mereka lebih superior. Nah pas final taunya kan kita kayak have fun gitu, main lepas gitu, taunya bisa lebih tuh seneng kayak semua pas
pas menang dengan skor 6-2 4-9 kalau nggak salah Iya. kan. Semua tuh pada sujud tuh seneng gitu loh, bangga Oke. gitu, nggak nyangka final Iya, bisa iya. ngalahin. Kita sparring uji coba tuh kalah terus sama Jatim kan. Iya. Sampai penyisian juga kalah. Iya, iya. Pas di final Malah menang gitu loh. Wah, apalagi di situ kan tuan rumah kan, Iya, Bandung iya, lagi. iya. Wah, bener-bener mau Berkesan nangis ya. sebenarnya berkaca-kaca gitu. Oh, iya? Nggak nyangka gitu ya. Sama anak-anak yang lain kayak si Cio, si Indra nggak nyangka Iya. gitu kan. Ya. Oke, hampir setengahnya semuanya juga masih aktif di Iya, aktif IBL ya. setengahnya. Oke. Dan juga itu ada momen 9 kali. Itu ya lawan Kalsel penyisihan. Lawan Kalsel. Ya, Itu, itu apa kok bisa kayak gitu? Itu biasa terjadi atau gimana? itu juga support dari pelatih sama anak-anak juga sih. Oke. Jadi waktu itu Kalsel mereka defense-nya zone. Oke. Nah, otomatis Manfaatin dong. nah itu kan saya six man kan, Iya. nggak pernah starter di Oke. tim PON itu. Iya. Nah, ketika si starting five-nya ini lagi nggak jalan 3 poinnya, saya dimasukin langsung tuh. Oke. Nah, saya baru di passing si Jan nih. Si Jan sekali, saya langsung open shot, tembak sekali, masuk 1. Udah tuh, bikin naik. Nah, waktu itu kan pas kuarter pertama tuh, Ya. menit-menit awal tuh kalah kita 11-0. Oke. Nah, itu di zone kita nggak bisa apa-apa. Si yang Oke. 5 pertama ini. Terus saya masuk, saya buat 9 poin, jadinya skornya 16-14 apa? Menang 1 bola jadinya. Oke. Kuarter Iya, pertama iya, itu. iya, Jadi iya. sana tuh, jadi anak-anak tuh kayak point guardnya si Jan, si Cio tuh Supply. yang supply terus, jadi bikin Kasih, situasi, kasih, ya, gitu. bikin situasi. Mana nih Lutfi? Oh ya ke sini, dia ke tengah, cari Iya, saya iya, lagi iya. udah. Terus dapat Iya. tembak, anak-anak juga udah kosong tembak ya, lagi enak katanya lagi dapat, bener gitu. Gak nyangka juga, Iya. 9/11 cuma miss 2 kan. Iya. Ada apa nih kayak nggak nyangka aja. 9/11 wah rekor nih ya, Iya, cuma miss 2 kan. Dari sinar mata Iya. lo bercerita itu pasti berkesan banget Iya emang. berkesan banget, terus penonton di Bandung kan, wah, Wah, habis makin dihisap sorak. kan, Iya. soalnya udah leading sampai di atas 10 poin kan, dihisap, tepuk tangan semua, Semua. kayak wah mau nangis gimana gitu Iya, ya, kayak iya. nggak nyangka pas duduk ke di temen di bench gitu, nggak nyangka aja Nggak bisa nyangka, gini ya. gini. Panas kayaknya Iya, tuh iya. tangannya. Oke. Nah, bicara idola atau inspirasi ya, baik yang pemain Indonesia maupun NBA. Indonesia dulu deh, Lutfi siapa? Indonesia apa ya, Rico Hantono sih, Rico Hantono ya. lebih ke shooter kan, Legendnya ya Aspak Aspak, ya? Oke. Karena emang apa? dia cuma dapat kan pokoknya kosong tembak, kalau enggak ada yang jaga pasti dia fake loncat kan, dribble sekali ke pinggir tembak gitu. Oke. Nah, Iya, iya. saya lihat di situ kan, Iya, iya. belum masih ada cuplikan gitu kan. Iya. Pas itu sini ya udah nggak main gitu. Iya. Nah, kalau dari luar NBA Klay Thompson. ini harus dibikin pertanyaan, pilih Stephen Curry atau Klay Thompson nih. Menurut lo? Klay Thompson sih lebih. Iya, Kalau si Curry kan lebih ngolah bola, dapat ribet dulu lah, Iya. bikin situasi, Iya. dapat pokoknya forcing shot tapi masuk kan. Iya. Kalau Klay Thompson kan kayak bikin pergerakan di screen dapat kosong tembak. Iya. Ada satu sering banget game dia hampir nggak pernah dribble. Nah, dribble. Bener-bener catch and shoot doang ya. Oke. By the way, kalau generasi sebelumnya mungkin sebelum Klay Thompson, shooter juga? Ray Allen. Ray Allen ya? Oke. Karena gaya mainnya juga kurang lebih Iya, sama ya. sama. Tapi Ray Allen sempet berubah loh, dari dulu dia lebih ke shooting guard yang powerful juga, Iya, jago-jago iya. ngedang kan? Nah, iya. Nah, akhirnya jadi kayak sekarang. Yuk, terakhir di Miami itu kan. Miami ya udah. Udah. Tuh Bener-bener kayaknya- pure shooter. Ya, berarti kalau nggak ada dia bisa jadi Iya, nggak nggak akan juara itu. Yang lawan Spurs itu. Iya. Oke Lutfi, pas main itu kapan sih akhirnya menemukan peran sebagai sharpshooter? Atau misalnya ada yang ngasih atau kamu yang nemu sendiri? Itu pas SMA. Oke, pas SMA? Iya, SMA kelas 1 kan pelatih SMA tuh pelatih dari SMP juga kan. Oke. Nah, dari SMP tuh udah ngajarin nembak terus kan. Pas ke SMA udah tugas lu udah nembak terus aja, dapat kosong tembak dapat kosong. Nah, Oke. pas ke SMA naik kelas 2 tuh udah jadi emang Makin kelihatan bahwa makin diarahinnya ke kelihatan, shooter. ke shooter Oke. kan, bener-bener pure shooter udah dapet. Oke. Pokoknya pas break cari ke pojok, Iya. dapat kosong tembak udah nggak ada urus, nggak masuk nggak apa-apa kata pelatih kan, ya udah itu kan emang jatahnya shooter kata dia. Nah, Nah, suka dukanya shooter apa nih?
Dari dukanya dulu. Dukanya kalau misalnya udah kosong, miss terus teman-temannya Iya, iya. kayak kecewa gitu. Wah, udah bagus padahal ball movement apa tapi nggak masuk. Kalau masuk ya kayak Berarti bisa jadi tuh ada iya, saatnya lagi iya, kurang on gitu. Oke, sukanya? Sukanya ya teman-teman kayak support terus kalau lagi masuk. Udah tembak Kasih aja, bola ke kayak Lutfi, itu supply. ya. Oh, Nespi lagi. Misalnya musuhnya time out terus habis saya 3 point gitu. Nespi lagi. Udah ajar aja 3 point. Nah, anak seperti itu saya makin senang gitu loh. Semangat gitu dapat bola. Wah, ini harus masuk nih. Teman-teman udah support saya terus gitu. Udah dari situ udah enak jadinya. Oke. Nah, bicara latihannya sendiri spesifik untuk shooter, latihan yang terberat yang Lutfi pernah rasain waktu itu kayak gimana? Itu nembak sambil gerak sih, kayak 50 masuk gitu, tapi sambil gerak minta bola dari corner ke wing masuk 50 itu capek banget kan. Lari. Iya, lari harus gerak gitu dari corner lari. Full speed gitu. Iya, full speed gitu lari tembak lagi. Terus dari wing ke corner lari gitu. Jadi sambil gerak nggak diem gitu, itu paling berat itu. Oke. Kayak tangan udah capek kan, mau nggak mau harus kan kaki target juga capek, iya. Target 50 masuk per spotnya gitu, ada 5 spot. Capek itu. 250. Iya. Wow. Membela tim daerah dan IBL. Momen apa yang paling terbaik buat Lutfi? Pertama sih pas Porda ya, antar daerah kota sama kabupaten gitu kan. Kota kabupaten ya. Nah, saya bela kota Cirebon kan. Ya. Padahal saya rumahnya kabupaten. Ya. Kenapa itu yang Nah, best moment? Best moment saya juara 2, tapi kalah sama Kota Bandung. Kota Bandung isinya pemain-pemain, maksudnya pemain-pemain yang udah jadilah di Bandung itu kayak Sijan, Reja Guntara, terus yang anak ITHB lainnya. Cuma 9 ITHB ya. Sementara Cirebon tuh cuma 3-4 orang yang bener-bener serius basket gitu lah. Jadi yang bisa main tuh 7 orang, jadi cadangan tuh cuma 2 sampai bisa ke final lawan Bandung aja tuh udah seneng. Nah, kita ngalahin Bekasi, Bekasi kan rata-rata pada kuliah di Jakarta. Benar ya. Nah, sementara di Cirebon kan yang kuliah Jakarta paling 2 orang, terus ada yang juniornya paling ada si Raven, itu si Yuda tuh udah main bareng sama saya pas Porda itu, si Yuda Saputra, THB itu main bareng saya, itu udah jago, udah kelihatan dia udah potensi lah, udah dimasukin ke tim, udah cuma kalah sama Kota Bandung doang. Pas semifinal ketemu Bekasi itu udah seneng, ya final katanya, yang nggak apa-apa dapat perak, udah hopeless lah sama Kota Bandung, yang penting usaha aja dulu lah. Kota Bandung kalah menang urusan belakang. Nah, kalau di IBL sendiri? Di IBL kemarin sih pertama kalinya masuk Final Four kan. Betul. Terus semifinal ketemu SM, ya belum dikasih aja sampai final kan. Nah, best of 3 2-1 ya? 2-1 lah SM. Itu apa game ketiga si Desan WG kan cedera kan. Jadi kita kayak mainnya tuh emang biasa sama si Des kan emang tumpuan banget kan si Des. Nah, pas nggak ada Des tuh kayak kayak hopeless lah gitu. Soalnya dia kan apa-apa lawan SM kan pointernya dia. Nggak ada yang ngolah bola yang secepat dia, bisa nembak sambil dribble gitu. Nah, momen terburuknya? Di daerah dan di IBL? Di daerah pernah tuh ada antar klub daerah gitu kan. Nah, waktu itu saya semifinal tuh, kelas 2 SMA kan semifinal. Jadi Kota Cirebon ketemu Indramayu semifinal tuh. Kalah lawan Indramayu kan. Nah, saya tuh salaman sama pelatihnya kan. Kayak udah selesai gitu. Namanya Om Agus kan. Om maaf ya Om, kalah gitu. Dia salaman gini terus tapi ke muka saya gini. Kecewa gitulah. Gara-gara saya nembak nggak masuk waktu itu. Bener kosong terus padahal saya tuh nggak tahu kenapa ini nggak masuk. Pas perebutan juara 3 menang, saya wangi terus kayak dia ngasih ucapan lah ke saya, bagus nah ini nggak apa-apa. Ini kan tiap tahun ada soalnya kompetisi ini. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 itu tiap tahun ada antar klub se-Jawa Barat gitu. Ini bilang kalau di basket itu kadang-kadang worst moment, apalagi kalau lagi dimarahin pelatih bisa jadi the best moment juga. Tapi bisa kebalik jadi besoknya saya mau ngebuktiin lagi jauh lebih baik. Jauh lebih baik pas pertandingan juara 3. Nah ini pertanyaan penting banget. Saran utama dari seorang Lutfi buat para shooter.
saran. Banyakin repetisi latihan, jadi pas ke game tuh udah terbiasa nembaknya kayak gitu terus. Jadi jangan diubah-ubah cara nembaknya. Kalau udah bener kayak gitu, udah enak maksudnya gitu, udah terus aja nembak kayak gitu. Jangan diubah-ubah. Misalnya diganti lah yang diubah tembaknya, udah makin susah lagi nemunya. Iya. Kalau udah enaknya segitu, udah kayak gitu terus nembaknya. Nanti lama-lama ketemu pasti feel-nya. Iya. Repetisi konsistensi. Banyakin ya. Repetisi banyakin. Oke. Ya dia ngebangun mental pemain lokalnya juga sih. Positif, negatif? Positif. Oh, oke. Kayak dia dihuin sama penonton, sama tim lawan gitu kan. Dia tetap enjoy aja gitu. Iya. Ayo terus